Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Materi kita pada hari ini yaitu trigonometri. Jadi sekilas saja tentang trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang membahas tentang sudut suatu segitiga dan juga fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan juga tangen. Di sini kita akan membahas dua kompetensi dasar. Yang pertama, 3.1 menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. 4.2 memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah trigonometri. 3.2 membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. 4.2 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan juga kosinus. Pertama, kita akan membahas persamaan trigonometri. Dalam menyelesaikan suatu persamaan trigonometri, berarti kita diharuskan menemukan nilai X dalam suatu radian maupun derajat yang memenuhi persamaan tersebut. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa, perhatikan tanda positif atau negatif untuk sin X, cos X, dan tan X pada tiap kuadran dan sudut berelasi pada kuadran masing-masing. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat perbandingan trigonometri berupa ukuran derajat atau radian. Pertama, kita akan membahas penyelesaian persamaan trigonometri untuk sin X sama dengan sin alfa. Nilai sinus suatu sudut positif berada di kuadran 1 dan 2, sehingga adapun rumusnya yaitu jika sin X sama dengan sin alfa, di mana X anggota bilangan real, maka untuk kuadran 1, X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat, atau untuk kuadran 2, X sama dengan 180 min X plus K dikali 360 derajat, di mana K merupakan bilangan kelipatan. Rumus yang sama digunakan untuk ukuran radian, yaitu X sama dengan A plus K dikali Pi untuk kuadran 1, atau X sama dengan Pi min A plus K dikali 2Pi untuk kuadran 2. Agar lebih memahami bagaimana penerapan konsep tersebut dalam bentuk soal, coba perhatikan contoh soal berikut. Tentukan penyelesaian persamaan trigonometri untuk sin 2x sama dengan sin 40 derajat untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya diketahui persamaan trigonometri yaitu sin 2x sama dengan sin 40 derajat. Maka diperoleh untuk kuadran 1 berlaku 2x sama dengan 40 derajat plus K dikali 360 derajat, atau untuk kuadran 2, 2x sama dengan 180 min 40 derajat plus K dikali 360 derajat. Lalu kita sederhanakan masing-masing ruas sehingga diperoleh X sama dengan 20 derajat plus K dikali 180 derajat untuk kuadran 1, atau X sama dengan 70 derajat plus K dikali 180 derajat untuk kuadran 2. Kita substitusi untuk nilai K sama dengan 0 ke persamaan sehingga diperoleh X sama dengan 20 derajat atau X sama dengan 70 derajat. Dan untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 200 derajat atau X sama dengan 250 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian yang memenuhi nilai X untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat yaitu 20 derajat, 70 derajat, 200 derajat, dan 250 derajat. Selanjutnya, penyelesaian persamaan trigonometri untuk cos X sama dengan cos alfa. Nilai kosinus suatu sudut positif berada di kuadran 1 dan 4, sehingga berlaku rumus jika cos X sama dengan cos alfa, di mana X anggota bilangan real, maka untuk kuadran 1, X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat, atau untuk kuadran 4, X sama dengan negatif alfa plus K dikali 360 derajat.
Rumus yang sama berlaku untuk ukuran radian, yaitu X sama dengan A plus K dikali 2Pi untuk kuadran 1 atau X sama dengan negatif A plus K dikali 2Pi untuk kuadran 4. Agar lebih memahami, mari kita perhatikan contoh soal di bawah ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X plus 20 derajat sama dengan cos 40 derajat untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya diketahui persamaannya cos X plus 20 derajat sama dengan cos 40 derajat, maka diperoleh X plus 20 derajat sama dengan 40 derajat plus K dikali 360 derajat untuk kuadran 1 atau X plus 20 derajat sama dengan negatif 40 derajat plus K dikali 360 derajat untuk kuadran 4. Maka diperoleh X sama dengan 20 derajat plus K dikali 360 derajat atau X sama dengan negatif 60 derajat plus K dikali 360 derajat. Kita substitusi nilai K ke dalam persamaan. Untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 20 derajat atau X sama dengan negatif 60 derajat. Karena nilai X yang memenuhi adalah 0 derajat sampai dengan 360 derajat, maka untuk nilai X sama dengan negatif 60 derajat tidak memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1 diperoleh nilai X sama dengan 380 derajat, tidak memenuhi atau X sama dengan 300 derajat. Jadi himpunan penyelesaian nilai X yang memenuhi untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 20 derajat dan 300 derajat. Selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan trigonometri untuk tan X sama dengan tan alfa. Nilai tangen suatu sudut positif berada di kuadran 1 dan 3, sehingga untuk rumusnya yaitu yang berupa sudut jika tan X sama dengan tan alfa di mana X anggota bilangan real, maka X sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. Dan untuk ukuran radian, jika tan X sama dengan tan A di mana X anggota bilangan real, maka X sama dengan A plus K dikali Pi. Rumus tersebut berlaku untuk kuadran 1 dan kuadran 3. Agar lebih memahami bagaimana penerapan konsep tersebut dalam bentuk soal, coba perhatikan contoh soal berikut. Tentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Tan 2x sama dengan tan 40 derajat untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya diketahui persamaan trigonometri tan 2x sama dengan tan 40 derajat diperoleh rumus 2x sama dengan 40 derajat plus K dikali 180 derajat berlaku untuk kuadran 1 dan kuadran 3. Lalu kita sederhanakan masing-masing ruas sehingga diperoleh X sama dengan 20 derajat plus K dikali 90 derajat. Kemudian substitusi nilai K ke dalam persamaan. Untuk K sama dengan 0 maka diperoleh X sama dengan 20 derajat. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 110 derajat. Untuk K sama dengan 2 diperoleh X sama dengan 200 derajat. Dan untuk K sama dengan 3 diperoleh X sama dengan 290 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian yang memenuhi nilai X untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 20 derajat, 110 derajat, 200 derajat, dan 290 derajat. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Persamaan trigonometri terkadang ada yang berbentuk persamaan kuadrat atau mengharuskan kita untuk mengubah bentuknya menjadi persamaan kuadrat, sehingga penyelesaian bisa kita peroleh dengan menggunakan aturan dalam persamaan kuadrat. Pengubahan bentuk persamaan trigonometri ke bentuk persamaan kuadrat trigonometri memerlukan wawasan tentang identitas trigonometri, seperti misalnya sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, dan 1 plus tan kuadrat X sama dengan sek kuadrat X. Jika ada kata persamaan kuadrat, tentu saja diperlukan kompetensi untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut, misalnya dengan pemfaktoran maupun melengkapkan kuadrat sempurna.
Perlu diingat pula rentang nilai untuk sinus dan kosinus adalah negatif 1 kurang dari sama dengan sin alfa kurang dari sama dengan 1 untuk sinus, dan negatif 1 kurang dari sama dengan cos alfa kurang dari sama dengan 1 untuk kosinus. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal di bawah ini. Tentukan himpunan penyelesaian untuk cos kuadrat x min cos x min 2 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan P sama dengan cos x. Maka persamaan cos kuadrat x min cos x min 2 sama dengan 0 menjadi P kuadrat min P min 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan persamaan tersebut menjadi P min 2 dikali P plus 2 sama dengan 0. Maka diperoleh P1 sama dengan 2 atau P2 sama dengan negatif 1. Untuk cos X sama dengan 2 tidak memenuhi karena nilai untuk kosinus yaitu negatif 1 kurang dari sama dengan cos alfa kurang dari sama dengan 1, sehingga yang memenuhi adalah cos X sama dengan negatif 1. Maka X sama dengan 180 derajat plus K dikali 360 derajat. Substitusi untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 180 derajat. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan tersebut untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 180 derajat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jumlah dan selisih dua sudut. Nah, pada pembelajaran kali ini, dengan mempelajari jumlah dan selisih dua sudut, Ananda diharapkan yang pertama dapat menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus, kosinus, ataupun tangen untuk menentukan nilai dari sudut sinus, kosinus, maupun tangen, maupun sebaliknya untuk sudut yang tidak istimewa. Nah, yang kedua, Ananda diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Jangan lupa fokus dan juga persiapkan diri dengan baik, dan selamat belajar. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, rumus untuk sin alfa ditambah beta dan sin alfa dikurangi beta. Nah, untuk menurunkan rumus ini, ayo ingat kembali materi perbandingan trigonometri yang telah kita pelajari di kelas 10. Diperhatikan segitiga ABC di samping dengan siku-siku B dan sudut lancipnya ada di A, maka kita peroleh bahwa sin alfa itu sama dengan sisi depan sudut A per sisi miring sama dengan BC per AC. Nah, sedangkan cos alfa itu sama dengan sisi samping sudut alfa per sisi miring, yaitu sama dengan AB per AC. Nah, sin alfa itu sama dengan sisi depan sudut A per sisi di dekat sudut A, sama dengan BC per AB. Untuk memperoleh rumus sin alfa ditambah beta dan sin alfa dikurangi beta, perhatikan gambar segitiga ABC di bawah. Pada segitiga ABC, panjang sisi AC dilambangkan dengan huruf kecil B, panjang sisi BC dilambangkan dengan A kecil. Kemudian diperhatikan segitiga ADC. Pada segitiga tersebut, sudut lancipnya berada di C yang dilambangkan dengan alfa. Sedangkan pada segitiga BDC, sudut lancipnya juga berada di C yang dilambangkan dengan beta. Nah, dengan menggunakan perbandingan trigonometri diperoleh CD per A sama dengan cos beta, sehingga CD sama dengan A cos beta. Persamaan I1. AD per B sama dengan cos alfa, sehingga AD sama dengan B sin alfa. Persamaan I2. CD per B sama dengan cos alfa, sehingga CD sama dengan B cos alfa. Persamaan I3. BD per A sama dengan sin beta, sehingga BD sama dengan A sin beta. Persamaan
4. Dengan menggunakan persamaan 1 dan 2 didapatkan luas segitiga ADC sama dengan 1/2 AD dikalikan dengan CD. Karena nilai dari AD sama dengan B sin alfa dan CD sama dengan A cos beta, maka 1/2 AD dikalikan dengan CD sama dengan 1/2 B sin alfa dikalikan dengan A cos beta sama dengan 1/2 AB sin alfa cos beta. Ini adalah persamaan I5. Nah, kemudian digunakan persamaan I3 dan I4. Luas segitiga BDC sama dengan 1/2 BD dikalikan dengan CD. Karena nilai dari BD sama dengan A sin beta dan nilai dari CD sama dengan B cos alfa, maka 1/2 BD dikalikan dengan CD itu sama dengan 1/2 A sin beta dikalikan dengan B cos alfa sama dengan 1/2 AB cos alfa sin beta. Ini adalah persamaan I6. Nah, dari persamaan I5 dan I6 diperoleh bahwa luas segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga ADC ditambah luas segitiga BDC sama dengan 1/2 AB sin alfa cos beta ditambah 1/2 AB cos alfa sin beta sama dengan 1/2 AB dikalikan dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, ini adalah persamaan I7. Dengan menggunakan rumus umum luas segitiga dengan sinus, diperoleh luas segitiga ABC sama dengan 1/2 AB sin alfa ditambah beta. Ini adalah persamaan I8. Nah, dari persamaan I7 dan persamaan I8 diperoleh kesamaan 1/2 AB sin alfa ditambah beta sama dengan 1/2 AB sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, kemudian kedua ruas dikalikan dengan 2/AB. Sehingga kita peroleh bahwa sin alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ini adalah rumus sinus jumlah dua sudut. Untuk memperoleh rumus sinus selisih dua sudut dapat dilakukan dengan mensubstitusikan negatif beta ke dalam beta pada rumus jumlah dua sudut, sehingga diperoleh sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa ditambah dengan min beta sama dengan sin alfa cos min beta ditambah cos alfa sin min beta. Karena cos min beta sama dengan cos beta dan sin min beta sama dengan min sin beta, maka sin alfa dikurangi dengan beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi dengan cos alfa sin beta. Ini adalah rumus sinus selisih dua sudut. Contoh soal. Tanpa menggunakan kalkulator dan tabel, hitunglah A sin 105 derajat, B sin 75 derajat. Nah, penyelesaiannya untuk yang A sin 105 derajat itu kan sama dengan sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Kita gunakan rumus sinus jumlah dua sudut. Sehingga sin 60 derajat ditambah 45 derajat sama dengan sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Kemudian tinggal kita masukkan nilai dari sinus dan kosinusnya, sehingga sin 60 derajat cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 ditambah 1/2 dikali 1/2 akar 2 sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Kita bisa keluarkan 1/4-nya sehingga menjadi 1/4 akar 6 ditambah akar
2. Jadi sin 105 derajat itu sama dengan 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Untuk yang B, sin 75 derajat itu sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Kita bisa menggunakan rumus sinus jumlah dua sudut. Nah, sehingga sin 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin 45 derajat cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat sin 30 derajat. Kita masukkan masing-masing nilainya sehingga sama dengan 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 ditambah 1/2 akar 2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Kita keluarkan 1/4-nya sehingga hasilnya 1/4 sama dengan 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Jadi sin 75 derajat sama dengan 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Rumus untuk cos alfa ditambah beta dan cos alfa dikurangi beta. Untuk menurunkan rumus ini, masihkah kalian ingat dengan rumus sudut berelasi? Nah, kita dapat menemukan rumus kosinus jumlah dua sudut menggunakan rumus sudut berelasi. Nah, berikut ini disajikan kembali untuk mengingatkan mengenai rumus sudut berelasi khususnya pada kuadran 1. Sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa dan cos 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Berikutnya, sin 90 derajat dikurangi beta sama dengan cos beta dan cos 90 derajat dikurangi beta sama dengan sin beta. Berikutnya, tan 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cot alfa dan cot 90 derajat dikurangi alfa sama dengan tan alfa. Nah, untuk mengingatkan kembali dan lebih memahami materi ini, kalian di rumah Ibu tugaskan mencari relasi sudut pada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Cos alfa ditambah beta itu kan sama dengan cos alfa ditambah cos beta. Nah, nilai dari cos alfa itu kan sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa. Sedangkan cos beta itu sama dengan sin 90 derajat dikurangi beta. Sehingga cos alfa ditambah beta sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa ditambah beta sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa dikurangi beta sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa cos beta dikurangi cos 90 derajat min alfa sin beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Maka cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, ini adalah rumus kosinus untuk jumlah dua sudut. Nah, selanjutnya untuk menemukan rumus cos alfa min beta, Ibu memberi kesempatan kepada kalian untuk menemukannya. Nah, kalian bisa lakukan dengan cara mengubah beta menjadi min beta. Ibu beri waktu 5 menit untuk menemukan rumusnya dan kalian bisa diskusi dengan teman sejawat kalian. Baiklah, sudah 5 menit. Kita bahas bersama-sama dengan cara memasukkan min beta ke dalam rumus kosinus jumlah dua sudut. Kita peroleh cos alfa ditambah min beta sama dengan cos alfa cos min beta dikurangi sin alfa sin min beta. Karena cos min beta sama dengan cos beta dan sin min beta sama dengan min sin beta, maka cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Ini adalah rumus kosinus selisih dua sudut. Baiklah, selanjutnya kita ke contoh soal.
Tanpa menggunakan kalkulator dan tabel, hitunglah A cos 75 derajat, yang B cos 15 derajat. Penyelesaian untuk yang A cos 75 derajat itu kan sama dengan cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Tinggal kita gunakan rumus kosinus untuk jumlah dua sudut. Nah, sehingga cos 45 derajat ditambah 30 derajat itu sama dengan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Kita masukkan masing-masing nilainya sama dengan 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 dikurangi 1/2 akar 2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Tinggal kita keluarkan 1/4-nya sama dengan 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Jadi cos 75 derajat sama dengan 1/4 dikali akar 6 dikurangi 2 dikurangi akar 2. Untuk yang B, cos 15 derajat sama dengan cos 60 derajat dikurangi dengan 45 derajat. Kita gunakan rumus kosinus selisih dua sudut. Sehingga cos 60 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan cos 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Kita masukkan masing-masing nilainya sama dengan 1/2 dikali 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 sama dengan 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Kita keluarkan 1/4-nya sama dengan 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6. Jadi cos 15 derajat sama dengan 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6. Baiklah, selanjutnya kita akan menurunkan rumus untuk tan alfa ditambah beta dan tan alfa dikurangi beta. Nah, untuk menemukan tan alfa ditambah beta, silahkan kalian coba diskusikan dengan teman sejawat, diberi waktu 15 menit. Nah, Ibu beri petunjuk untuk menemukan rumus ini, kalian bisa mengingat kembali mengenai identitas trigonometri berdasarkan hubungan perbandingan. Ya, diperoleh tan alfa sama dengan sin alfa cos beta. Silahkan kalian berdiskusi. Dan nantinya akan diberikan kesempatan kepada seorang siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih kepada Indri yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya kita bahas bersama apa yang telah disampaikan oleh Indri. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa tan alfa ditambah dengan beta itu sama dengan sin alfa ditambah beta per cos alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta per cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Kemudian bagian penyebut dan pembilang sama-sama kita bagi dengan cos alfa cos beta, sehingga diperoleh sin alfa cos beta per cos alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta per cos alfa cos beta per cos alfa cos beta per cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta per cos alfa cos beta sama dengan sin alfa sin alfa per cos alfa ditambah sin beta per cos beta per 1 dikurangi dengan sin beta per cos beta sama dengan tan alfa. Tadi kan sin alfa per cos alfa sama dengan tan ya. Sin beta per cos beta itu kan tan beta juga, sehingga tan alfa ditambah dengan tan beta per 1 min tan alfa tan beta, sehingga diperoleh tan alfa ditambah beta itu sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa tan beta. Nah, lalu gimana caranya kita
menemukan rumus tan alfa dikurangi beta. Sama saja ya, tinggal kita substitusikan min beta ke persamaan penjumlahan tan untuk dua sudut, sehingga kita peroleh tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa ditambah min beta sama dengan tan alfa ditambah tan min beta per 1 min tan alfa tan min beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 plus tan alfa di tan beta. Jadi kita peroleh tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 plus tan alfa tan beta. Contoh soal. Tanpa menggunakan tabel dan kalkulator, hitunglah yang A tan 105 derajat, yang B tan 165 derajat. Penyelesaian untuk yang A tan 105 derajat itu kan sama dengan tan 60 derajat ditambah 45 derajat. Kita gunakan rumus tan jumlah dua sudut sama dengan tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 dikurangi tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Kita masukkan masing-masing nilainya sama dengan akar 3 ditambah 1 per 1 dikurangi akar 3 dikali 1 sama dengan akar 3 ditambah 1 per 1 dikurangi akar 3 sama dengan kita kalikan dengan sekawannya sama dengan akar 3 ditambah 1 per 1 min akar 3 dikalikan dengan 1 ditambah akar 3 per 1 ditambah akar 3 sama dengan akar 3 ditambah 1 dikuadratkan per 1 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat sama dengan 3 ditambah 2 akar 3 ditambah 1 per 1 dikurangi 3 sama dengan 4 ditambah 2 akar 3 per negatif 2 sama dengan negatif 2 dikurangi akar 3. Jadi tan 105 derajat sama dengan negatif 2 dikurangi akar 3. Penyelesaian untuk yang B tan 165 derajat itu sama dengan tan 120 derajat ditambah 45 derajat sama dengan tan 120 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 dikurangi tan 120 derajat dikali dengan tan 45 derajat sama dengan tan 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 dikurangi tan 180 derajat dikurangi 60 derajat dikalikan dengan tan 45 derajat sama dengan negatif tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 dikurangi negatif tan 60 derajat dikalikan dengan tan 45 derajat sama dengan negatif tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 plus tan 60 derajat dikali dengan tan 45 derajat. Kita masukkan masing-masing nilainya sama dengan min akar 3 ditambah dengan 1 per 1 plus akar 3 dikalikan dengan 1 sama dengan 1 dikurangi akar 3 per 1 plus akar 3. Kemudian kita kalikan dengan sekawannya sehingga diperoleh 1 dikurangi akar 3 dikuadratkan per 1 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat dikuadratkan sama dengan 1 dikurangi 2 akar 3 ditambah 3 per 1 dikurangi 3 sama dengan 4 dikurangi 2 akar 3 per negatif 2 sama dengan akar 3 dikurangi 2. Jadi tan 165 derajat sama dengan akar 3 dikurangi dengan 2. Berikut ini disajikan rangkuman
untuk memudahkan kalian mempelajari kembali materi pada hari ini. Nah, agar Ananda lebih paham, kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut di rumah, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada temannya ataupun. Baiklah, selanjutnya saya Elsa Pramdika akan menjelaskan mengenai materi sudut ganda dan sudut tengah. Yang pertama, rumus sudut ganda. Sudut ganda atau sudut rangkap 2 biasanya dinyatakan dalam sudut 2 alfa. Rumus sudut ganda dapat dengan mudah kita turunkan dari rumus jumlah dan selisih 2 sudut. Dalam hal ini, sin alfa ditambah beta, cos alfa ditambah beta, dan tan alfa ditambah beta. Penurunan rumus sinus sudut ganda dari rumus penjumlahan sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Melalui penggantian beta dengan alfa diperoleh rumus sudut rangkap. Untuk sin yaitu sin 2 alfa sama dengan sin alfa ditambah alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Selanjutnya, penurunan rumus kosinus sudut ganda. Dari rumus penjumlahan cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Melalui penggantian beta dengan alfa diperoleh rumus sudut rangkap. Untuk cos yaitu cos 2 alfa sama dengan cos alfa ditambah alfa sama dengan cos alfa dikurang sin alfa sama dengan cos alfa kuadrat min sin alfa kuadrat. Jadi cos 2 alfa sama dengan cos alfa kuadrat dikurang sin alfa kuadrat. Mengingat sin alfa kuadrat ditambah cos alfa kuadrat sama dengan 1, atau itu rumus identitas, maka kita dapat menulis juga cos 2 alfa sama dengan cos alfa kuadrat dikurang sin alfa kuadrat sama dengan 1 dikurang sin alfa kuadrat dikurang sin alfa kuadrat sama dengan 1 dikurang 2 sin alfa kuadrat. Jadi cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin alfa kuadrat. Atau bisa juga cos 2 alfa sama dengan cos alfa kuadrat dikurang sin alfa kuadrat sama dengan cos alfa kuadrat dikurang 1 dikurang cos alfa kuadrat. Sama dengan cos alfa kuadrat dikurang 1 ditambah cos alfa kuadrat sama dengan 2 cos alfa kuadrat dikurang 1. Jadi cos 2 alfa sama dengan 2 cos alfa kuadrat dikurang 1. Untuk penurunan rumus tangen sudut ganda. Untuk rumus tangen diperoleh dari rumus tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Melalui penggantian beta dengan alfa diperoleh rumus sudut rangkap. Untuk tan yaitu tan 2 alfa sama dengan tan alfa ditambah tan alfa sama dengan tan alfa ditambah tan alfa per 1 dikurang tan alfa dikali tan alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan alfa kuadrat. Jadi tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan alfa kuadrat. Agar lebih memahami bagaimana penerapan konsep tersebut dalam bentuk soal, coba perhatikan soal berikut. Yang pertama,
Tentukan nilai dari sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa jika diketahui sin alfa sama dengan 3/5 dengan A lancip. Jawab, diketahui sin alfa tadi 3/5 dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ABC. Dalam segitiga, misal sudut alfa kita taruh pada sudut ACB. Nah, kita tadi ketahui bahwa sin alfa sama dengan 3/5. Maka kita tahu bahwa AB sama dengan 3 dan AC sama dengan 5. Untuk mengetahui BC, kita gunakan rumus Pythagoras. Kita dapatkan BC sama dengan 4. Maka diperoleh cos alfa sama dengan 4/5 dan tan alfa sama dengan 3/4. Yang pertama, kita selesaikan untuk sin 2 alfa. Tadi kita tahu bahwa rumus sudut ganda untuk sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kita ketahui sin alfa itu adalah 3/5 dan cos alfa sama dengan 4/5. Kita substitusikan. Jadi sin 2 alfa sama dengan 2 dikali 3/5 dikali 4/5 sama dengan 2 dikali 12/25 sama dengan 24/25. Jadi nilai sin 2 alfa sama dengan 24/25. Kemudian untuk cos 2 alfa. Untuk cos 2 alfa kita gunakan salah satu rumus dari 3 rumus sudut ganda cos 2 alfa, yaitu kita gunakan yang 1 dikurang 2 sin 2 alfa. Kita substitusikan. Tadi sin alfa sama dengan 3/5. Maka cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 3/5 kuadrat sama dengan 1 dikurang 2 dikali 9/25 sama dengan 1 dikurang 18/25 sama dengan 7/25. Atau kita juga bisa gunakan rumus yang lain dari cos 2 alfa, yaitu cos 2 alfa sama dengan 2 cos alfa kuadrat dikurang 1. Kita substitusikan cos alfa yang kita ketahui tadi 4/5. Jadi cos 2 alfa sama dengan 2 dikali 4/5 kuadrat dikurang 1 sama dengan 2 dikali 16/25 dikurang 1 sama dengan 32/25 dikurang 1 sama dengan 7/25. Jadi nilai cos 2 alfa sama dengan 7/25. Selanjutnya untuk tan 2 alfa. Nah, kita tahu bahwa rumus tan 2 alfa tadi adalah 2 tan alfa per 1 dikurang tan alfa kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa tan alfa tadi adalah 3/4. Maka kita substitusikan. Tan 2 alfa sama dengan 2 dikali 3/4 per 1 dikurang 3/4 kuadrat sama dengan 6/4 per 1 dikurang 9/16 sama dengan 6/4 dibagi 7/16 sama dengan 6/4 dikali 16/7 sama dengan 96/28. Kita sederhanakan menjadi 24/7. Jadi nilai tan 2 alfa sama dengan 24/7. Selanjutnya, rumus sudut tengah. Yang dimaksud dengan sudut tengah yaitu sudut setengah alfa.
Dari sudut rangkap, kita dapat mencari rumus sudut pertengahan dengan mengganti alfa dengan 2 dikali setengah alfa. Yang pertama untuk sin setengah alfa. Untuk rumus sinus sudut pertengahan, kita dapat menggunakan rumus kosinus sudut rangkap, yaitu yang cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin alfa kuadrat. Misalkan A sama dengan setengah alfa, maka cos 2 dikali setengah alfa sama dengan 1 min 2 sin setengah alfa kuadrat. Cos alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin setengah alfa kuadrat. 2 sin setengah alfa kuadrat sama dengan 1 min cos alfa. Sin setengah alfa kuadrat sama dengan 1 dikurang cos alfa dibagi 2. Sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Kemudian untuk cos setengah alfa. Untuk rumus kosinus sudut pertengahan, kita dapat menggunakan rumus kosinus sudut rangkap, yaitu yang cos 2 alfa sama dengan 2 cos alfa kuadrat kurang 1. Misalkan A sama dengan setengah alfa, maka cos 2 dikali setengah alfa sama dengan 2 cos setengah alfa kuadrat dikurang 1. Cos A sama dengan 2 cos setengah alfa kuadrat dikurang 1. 2 cos setengah alfa kuadrat sama dengan 1 ditambah cos alfa. Cos setengah alfa kuadrat sama dengan 1 ditambah cos alfa per 2. Jadi cos setengah alfa sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah cos alfa per 2. Selanjutnya tan setengah alfa. Untuk rumus tangen sudut pertengahan, kita dapat menggunakan rumus sinus dan kosinus sudut pertengahan. Nah, kita tahu bahwa tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Maka untuk tan setengah alfa sama dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa. Dan kita tahu bahwa sin setengah alfa itu rumusnya adalah akar dari 1 dikurang cos alfa per 2, dan rumus untuk cos setengah alfa adalah akar dari 1 ditambah cos alfa per 2. Maka untuk tan setengah alfa itu sama dengan akar dari 1 dikurang cos alfa per 2 per akar dari 1 ditambah cos alfa per 2. Maka tan setengah alfa sama dengan akar dari 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Selain itu, tan setengah alfa juga dapat dinyatakan dengan sin alfa per 1 ditambah cos alfa, atau juga dapat dinyatakan dengan tan setengah alfa sama dengan 1 ditambah cos alfa per sin alfa. Untuk memahami konsep di atas, kita akan mengerjakan contoh soal. Nah, di sini disediakan contoh soal. Hitunglah yang A sin 67,5 derajat, B cos 22,5 derajat, dan C tan 15 derajat. Untuk menyelesaikan contoh soal di atas, kita menggunakan rumus sudut tengah. Penyelesaiannya yang pertama yang A, sin 67,5 derajat itu merupakan setengah dari sin 135 derajat. Maka sin 67,5 derajat sama dengan sin setengah dikali 135 derajat. Sin setengah dikali 135 derajat sama dengan
akar dari 1 dikurang cos 135 derajat per 2. Dalam sudut istimewa, cos 135 derajat itu memiliki nilai min setengah akar 2. Jadi sin setengah dikali 135 derajat sama dengan akar dari 1 dikurang min setengah akar 2 per 2 sama dengan akar dari setengah ditambah seperempat akar 2. Jadi nilai dari sin 67,5 derajat sama dengan akar dari setengah ditambah seperempat akar 2. Yang B, cos 22,5 derajat. Nah, cos 22,5 derajat itu merupakan setengah dari cos 45. Maka dapat dinyatakan dengan cos 22,5 derajat sama dengan cos setengah dikali 45 derajat. Nah, cos setengah dikali 45 derajat sama dengan akar dari 1 ditambah cos 45 derajat per 2. Dalam sudut istimewa, cos 45 memiliki nilai setengah akar 2. Maka cos setengah dikali 45 sama dengan akar dari 1 ditambah setengah akar 2 per 2 sama dengan akar dari setengah ditambah seperempat akar 2. Maka nilai cos 22,5 derajat sama dengan akar dari setengah ditambah seperempat akar 2. Yang C, tan 15 derajat. Tan 15 derajat itu merupakan setengah dari tan 30 derajat. Nah, jadi dapat dituliskan juga tan 15 derajat sama dengan tan setengah dikali 30 derajat. Tan setengah dikali 30 derajat sama dengan sin 30 derajat per 1 ditambah cos 30 derajat. Dalam sudut istimewa, nilai sin 30 derajat itu adalah setengah dan nilai cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka kita substitusikan di rumusnya menjadi tan setengah dikali 30 derajat sama dengan setengah dibagi 1 ditambah setengah akar 3 sama dengan setengah dikali 1 ditambah setengah akar 3 per 1 ditambah 3 per 4. Nah, jadi hasil dari tan 15 derajat adalah setengah dikali 1 ditambah setengah akar 3 dibagi 1 ditambah 3 per 4. Penurunan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, yaitu perkalian sinus dan kosinus. Pertama, kita akan membahas perkalian kosinus dan kosinus. Sebelumnya, kita telah mempelajari rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, dari rumus jumlah dan selisih dua sudut dapat diperoleh rumus sebagai berikut. Jika cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B, dan cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Kemudian kita jumlahkan cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B ditambah cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B, menghasilkan cos A plus B plus cos A min B sama dengan 2 cos A cos B, sehingga diperoleh rumus perkalian kosinus dan kosinus, yaitu 2 cos A cos B sama dengan cos A plus B plus cos A min B, atau cos A cos B sama dengan setengah cos A plus B ditambah cos A min B. Untuk contoh soal dari perkalian kosinus dan kosinus, yaitu 1. Nyatakan 2 cos 45 derajat dikali cos 15 derajat sebagai bentuk penjumlahan, kemudian tentukan nilainya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan mengubah 2 cos 45 derajat dikali cos 15 derajat sebagai bentuk penjumlahan. Penyelesaiannya yaitu kita ketahui bahwa rumus kosinus, perkalian kosinus dan kosinus, yaitu cos A dikali cos B sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B. Kita masukkan 2 cos 45 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan cos 45 ditambah 15 derajat ditambah cos 45 dikurang 15 derajat.
sehingga menghasilkan 2 cos 45 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan cos 60 derajat plus cos 30 derajat. Jadi bentuk penjumlahan dari 2 cos 45 derajat dikali cos 15 derajat adalah cos 60 derajat ditambah cos 30 derajat. Kemudian kita akan menentukan nilainya, yaitu kita ketahui tadi 2 cos 45 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan cos 60 derajat ditambah cos 30 derajat. Nilai dari cos 60 derajat yaitu setengah, lalu ditambah dengan nilai cos 30 derajat yaitu setengah akar 3, sehingga kita peroleh nilai 2 cos 45 derajat dan cos 15 derajat dikali cos 15 derajat adalah setengah dikali 1 plus akar 3. Selanjutnya perkalian sinus dan sinus. Dari rumus jumlah dan selisih dua sudut dapat diperoleh rumus sebagai berikut. Pertama-tama, kita kurangkan cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B dengan cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B, sehingga diperoleh cos A plus B min cos A min B sama dengan min 2 sin A sin B, atau 2 sin A sin B sama dengan cos A min B min cos A plus B, sehingga diperoleh rumus 2 sin A sin B sama dengan cos A min B min cos A plus B, atau sin A sin B sama dengan setengah dikali cos A min B ditambah cos A plus B. Untuk contoh soal perkalian sinus dan sinus, yaitu soal nomor 1, nyatakan bentuk 2 sin setengah pi dikali sin 1/4 pi sebagai bentuk penjumlahan atau pengurangan, kemudian tentukan nilainya. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita akan mengubah bentuk 2 sin setengah pi dikali sin 1/4 pi ke dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Kita ketahui bahwa rumus perkalian sinus dan sinus yaitu 2 sin A dikali sin B sama dengan cos A min B min cos A plus B. Lalu kita masukkan 2 sin setengah pi dikali sin 1/4 pi sama dengan cos setengah pi min 1/4 pi min cos setengah pi plus 1/4 pi, sehingga diperoleh bentuk penjumlahan atau pengurangan dari 2 sin setengah pi dikali sin 1/4 pi adalah cos 1/4 pi min cos 3/4 pi. Langkah selanjutnya kita akan menentukan nilainya, yaitu kita ketahui 2 sin setengah pi dikali sin 1/4 pi sama dengan cos 1/4 pi min cos 3/4 pi. Nilai dari cos 1/4 pi yaitu setengah akar 2, lalu dikurang dengan nilai cos 3/4 pi yaitu negatif setengah akar 2, sehingga cos 1/4 pi min cos 3/4 pi sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 yaitu akar 2. Jadi nilai dari 2 sin setengah pi dikali sin 1/4 pi sama dengan akar 2. Selanjutnya kita akan menentukan rumus perkalian sinus dan kosinus. Dari rumus jumlah dan selisih dua sudut dapat diperoleh rumus sebagai berikut. Pertama-tama kita akan menjumlahkan sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B dengan sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B, sehingga diperoleh hasilnya sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan 2 sin A cos B, atau 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B ditambah sin A min B, sehingga diperoleh rumus perkalian sinus dan kosinus yaitu 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B ditambah sin A min B, atau sin A dikali cos B sama dengan setengah dikali sin A plus B ditambah sin A min B. Selanjutnya kita akan menentukan rumus perkalian kosinus dan sinus. Caranya sama ketika kita menentukan rumus perkalian sinus dan kosinus. Hanya saja kita akan mengurangkan sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B
dengan sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B, sehingga diperoleh hasil sin A plus B min sin A min B sama dengan 2 cos A sin B atau 2 cos A sin B sama dengan sin A plus B min sin A min B, sehingga diperoleh rumus perkalian kosinus dan sinus, yaitu 2 cos A dikali sin B sama dengan sin A plus B min sin A min B, atau cos A dikali sin B sama dengan setengah dikali sin A plus B min sin A min B. Untuk contoh soal dari perkalian kosinus dan sinus, yaitu soal pertama, hitunglah cos 82,5 derajat dikali sin 37,5 derajat. Penyelesaiannya, pertama-tama kita ketahui bahwa rumus perkalian kosinus dan sinus yaitu 2 cos A sin B disama dengan sin A plus B min sin A min B. Kita masukkan cos 82,5 derajat dikali sin 37,5 derajat sama dengan setengah 2 cos 82,5 derajat dikali sin 37,5 derajat sama dengan setengah sin 82,5 ditambah 37,5 derajat min sin 82,5 min 37,5 derajat, sehingga diperoleh setengah sin 120 derajat min sin 45 derajat. Nilai dari sin 120 derajat yaitu setengah, dan nilai dari sin 45 derajat yaitu setengah akar 2, sehingga diperoleh setengah dikali setengah min setengah akar 2 yaitu seperempat min seperempat akar 2. Jadi nilai dari cos 82,5 derajat dikali sin 37,5 derajat yaitu seperempat min seperempat akar 2. Sebagai catatan, untuk perkalian pada tangan kita dapat menggunakan identitas trigonometri, yaitu tan A sama dengan sin A per cos A. Tan A dikali tan B sama dengan sin A sin B per cos A cos B. Kita ketahui rumus dari sin A dikali sin B yaitu min setengah dikali cos A plus B min cos A min B, dan rumus dari cos A dikali cos B yaitu setengah dikali cos A plus B plus cos A min B. Jadi sin A dikali sin B per cos A dikali cos B yaitu negatif setengah dikali cos A plus B min cos A min B per setengah dikali cos A plus B plus cos A min B. Jika disederhanakan yaitu min cos A plus B min cos A min B per cos A plus B plus cos A min B. Jadi rumus perkalian pada tangan yaitu tan A dikali tan B sama dengan min cos A plus B min cos A min B per cos A plus B ditambah cos A min B. Oke, materi selanjutnya ialah penjumlahan dan pengurangan sin, cos, dan tan. Yang pertama adalah rumus sin jumlah, yaitu sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 dikali setengah buka kurung alfa ditambah beta tutup kurung dikali cos setengah buka kurung alfa min beta. Oke, kita ke pembuktiannya. Pada pembahasan rumus perkalian fungsi sinus dan kosinus itu telah terbukti sin A ditambah B ditambah sin A dikurang B sama dengan 2 sin A dikali cos B. Lalu kita misalkan alfa itu A ditambah B dan beta itu A dikurang B, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 2A. A sama dengan setengah dikali alfa ditambah beta, dan alfa dikurang beta sama dengan 2B. B sama dengan setengah dari alfa dikurang beta. Lalu kita substitusikan nilai A, B, alfa, dan beta pada rumus perkalian sinus, sehingga sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 dikali sin setengah dari alfa ditambah beta dikali cos setengah dari alfa dikurang beta. Kita ke contoh soal. Bentuk sederhana dari sin buka kurung 45 derajat ditambah beta tutup kurung dikurang sin dari 45 derajat dikurang beta adalah, oke, kita ke pembahasannya.
sin 45 derajat ditambah beta dikurang sin dari 45 derajat dikurang beta sama dengan 2 dikali cos setengah buka kurung 45 derajat ditambah beta ditambah buka kurung 45 derajat dikurang beta tutup kurung dikali sin setengah dari 45 derajat ditambah beta dikurang buka kurung 45 derajat dikurang beta tutup kurung sama dengan 2 dikali cos setengah dari 90 derajat dikali sin setengah 2 beta sama dengan 2 cos 45 derajat dikali sin beta. Cos 45 derajat itu setengah akar 2. Lalu kita substitusikan 2 dikali setengah akar 2 sin beta sama dengan akar 2 sin beta. Selanjutnya ialah rumus sin selisih, yaitu sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 cos setengah dari alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurang beta. Oke, kita langsung ke pembuktiannya. Nah, kan setelah kita mendapatkan hasil dari perkalian tadi, itu kita misalkan lagi, misalkan alfa itu A ditambah B dan beta itu A dikurang B, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 2A, A sama dengan setengah alfa ditambah beta, dan alfa dikurang beta sama dengan 2B, B sama dengan setengah dari alfa dikurang beta. Lalu kita substitusikan kembali nilai A, B, alfa, dan beta pada rumus perkalian sinus, sehingga kita mendapatkan hasil sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurang beta. Oke, kita ke contoh soalnya. Diketahui besar sudut alfa itu 105 derajat dan sudut beta itu 15 derajat. Lalu berapakah nilai dari sin 105 derajat dikurang sin 15 derajat? Pembahasannya, sin 105 derajat dikurang sin 15 derajat sama dengan 2 dikali cos setengah dari 105 derajat ditambah 15 derajat dikali sin setengah dari 105 derajat dikurang 15 derajat sama dengan 2 dikali cos setengah dari 120 derajat dikali sin setengah dari 90 derajat sama dengan 2 cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Nah, ingat tidak cos dari 60 derajat dan sin dari 45 derajat itu setengah dan setengah akar 2. Oke, kita substitusikan sama dengan 2 dikali setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2 sama dengan akar 2 per 2. Selanjutnya itu rumus cos jumlah, yaitu cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 dikali cos setengah dari alfa ditambah beta dikali cos setengah dari alfa dikurang beta. Nah, kita akan membuktikan rumus tersebut. Pada pembahasan rumus perkalian fungsi kosinus, itu telah terbukti bahwa cos A ditambah B ditambah cos A dikurang B sama dengan 2 cos A dikali cos B. Nah, kita misalkan kembali alfa itu sebagai A ditambah B dan beta itu sebagai A dikurang B, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 2A. A sama dengan setengah dari alfa ditambah beta, dan alfa dikurang beta sama dengan 2B. B sama dengan setengah dari alfa dikurang beta. Lalu kita substitusikan kembali A, B, alfa, dan beta pada rumus perkalian kosinus, sehingga cos alfa dikurang cos beta sama dengan 2 cos setengah dari alfa ditambah beta dikali cos setengah dari alfa dikurang beta. Lalu kita ke contoh soal. Diketahui besar sudut alfa sama dengan 150 derajat dan sudut beta sama dengan 15 derajat. Lalu berapakah nilai dari cos 150 derajat ditambah cos 15 derajat? Pembahasannya, cos 150 derajat ditambah cos 15 derajat sama dengan 2 cos setengah dikali 150 derajat ditambah 15 derajat dikali cos setengah dari 150 derajat kurang 15 derajat sama dengan 2 cos setengah dikali 120 derajat dikali cos setengah dari 90 derajat sama dengan 2 dikali cos 60 dikali cos 45 derajat. Nah, pasti masih ingat kan cos dari 60 itu berapa dan cos 45 itu berapa? Iya, hasilnya setengah dan setengah akar 2. Lalu kita substitusikan
2 dikali setengah akar 2 sama dengan 1/2 akar 2 sama dengan akar 2 per 2. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, rumus cos selisih. Nah, yaitu cos alfa dikurang cos beta sama dengan negatif 2 sin setengah dari alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurang beta. Oke, kita ke pembuktiannya. Kan kemarin tadi pasti sudah dibuktikan semua kan ya, bahwa rumus kosinus itu cos dari cos buka kurung A ditambah B tutup kurung dikurang cos A dikurang B sama dengan negatif 2 cos A dikali cos B. Lalu kita misalkan alfa itu sebagai A ditambah B dan beta itu sebagai dari A dikurang B, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 2A. A sama dengan setengah alfa ditambah beta, dan alfa dikurang beta itu sama dengan 2B. Jadi B sama dengan setengah alfa dikurang beta. Lalu kita substitusikan nilai A, B, alfa, dan beta pada rumus perkalian kosinus, sehingga cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurang beta. Lalu kita ke contoh soalnya. Berapakah hasil dari cos 75 derajat dikurang cos 15 derajat? Cos 75 derajat dikurang cos 15 derajat sama dengan negatif 2 sin setengah dari 75 derajat ditambah 15 derajat dan sin setengah dari 75 derajat dikurang 15 derajat sama dengan negatif 2 sin dari 45 derajat dan sin dari 30 derajat sama dengan negatif 2 dikali setengah akar 2 dikali setengah sama dengan negatif setengah akar 2. Selanjutnya ialah rumus dari tan jumlah, yaitu tan alfa ditambah tan beta sama dengan 2 sin alfa ditambah beta dibagi cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Pembuktiannya, rumus tan itu dari sin per cos. Jadi kita substitusikan sin alfa ditambah sin beta per cos alfa ditambah cos beta sama dengan sin alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta dibagi cos alfa di cos beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta dibagi cos alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta dibagi cos alfa dikali cos beta sama dengan 2 sin alfa ditambah beta dibagi 2 cos alfa dikali cos beta sama dengan 2 sin alfa ditambah beta per cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Lalu kita ke contoh soal, yaitu tentukan nilai dari tan 165 derajat ditambah tan 75 derajat. Penyelesaiannya, tan 165 derajat ditambah tan 75 derajat sama dengan 2 dikali sin 165 derajat ditambah 175 derajat dibagi cos buka kurung 165 derajat ditambah 75 derajat tutup kurung ditambah cos dari 165 derajat dikurang 75 derajat sama dengan 2 sin 450 derajat dibagi cos 240 derajat ditambah cos 90 derajat sama dengan 2 dikali negatif 1/2 akar 3 dibagi dengan negatif setengah sama dengan 2 akar 3. Nah, selanjutnya ialah rumus tan selisih, yaitu tan alfa dikurang tan beta sama dengan 2 sin alfa dikurang beta dibagi cos dari alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Kita ke pembuktiannya, yaitu tan alfa dikurang tan beta sama dengan sin alfa ditambah sin beta per cos alfa ditambah cos beta sama dengan sin alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta per cos alfa dikali cos beta sama dengan 2 sin alfa dikurang beta
per 2 cos alfa dikali cos beta sama dengan 2 sin alfa min beta per cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta. Dengan contoh soal, berapakah hasil dari tan 75 derajat dikurang tan 15 derajat? Yaitu tan 75 sama dikurang tan 15 derajat sama dengan 2 sin alfa min beta dibagi cos alfa plus beta ditambah cos alfa dikurang beta sama dengan 2 sin alfanya kita masukkan 75 derajat dikurang betanya 15 derajat dibagi cos dari 75 derajat ditambah 15 derajat ditambah cos dari 75 derajat dikurang 15 derajat sama dengan 2 sin dari 60 dibagi cos 90 dan ditambah cos 60 sama dengan 2 dikali setengah akar 3 dibagi 0 ditambah setengah sama dengan 2 akar 3.